Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu hari ini. Apa kabar kalian semua anak-anak? Ibu harap kalian dalam keadaan baik ya. Dan yang terpenting sebelum belajar kalian harus sarapan dulu ya, supaya mengikuti pelajarannya dengan baik. Baiklah, pada hari ini kita akan membahas pelajaran pada bab 3 dalam buku BPKN yang sudah kalian punya. Pada bab kali ini kita akan membahas tentang membangun keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ibu harap kalian mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik dan serius ya, supaya kalian dapat manfaat dari pembelajaran hari ini. Dan adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik memahami wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan yang utuh dan berpartisipasi secara aktif untuk turut serta menjaga kedaulatan wilayah. Nah, itu dia anak-anak tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada hari ini. Nah, sebelum Ibu memulai untuk menjelaskan materinya, Ibu mau tanya dulu nih. Kalian sudah tahu belum apa itu wilayah negara Indonesia? Ya, betul sekali. Jadi, wilayah negara Indonesia itu salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan, dan kepulauan. Wilayah negara Indonesia ini ada pembatasan dan penetapan wilayahnya. Nah, penetapan wilayahnya. Jadi dibahas dalam sidang kedua BPUPKI tanggal 10 sampai 17 Juli tahun 1945, yaitu wilayah Indonesia mencakup seluruh wilayah kekuasaan pemerintah Hindia Belanda, Malaya, Borneo Utara, Timur, dan Papua. Namun, negara Malaya dan Borneo Utara yang dijajah Inggris kemudian memisahkan diri menjadi negara sendiri. Nah, ada juga batas wilayahnya. Jadi yang pertama itu batasnya perbatasan darat internasional, yaitu negara Malaysia dengan Papua dan juga Timur Leste. Yang kedua itu ada perbatasan laut, yaitu Hindia, Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, Pulau Australia, dan Timur Leste, dan juga Papua Nugini. Itulah batas wilayahnya. Lalu ada ciri-ciri negara kesatuannya juga, yang mana ada 4 ciri-ciri. Yang pertama itu pemerintahan pusat yang memegang seluruh kekuasaan. Yang kedua, satu undang-undang dasar yang berlaku di seluruh negara. Yang ketiga, satu kepala negara dan kepala pemerintahan untuk seluruh rakyat. Nah, yang keempat itu satu badan perwakilan yang mewakili seluruh rakyat. Itulah ciri-ciri negara kesatuan. Selanjutnya, pembahasan negara kesatuan. Anggota BPUPKI melakukan diskusi, yaitu yang pertama, Suepomo mengusulkan agar bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan. Yang kedua, Muhammad Hatta mengusulkan bentuk negara serikat lebih cocok dengan Indonesia yang memiliki suku, bangsa, dan budaya yang beragam. Lalu yang ketiga, Muhammad Yamin dan Soekarno mengusulkan bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan. Itulah pembahasan negara kesatuan yang didiskusikan oleh anggota BPUPKI. Kelahiran Negara Kesatuan Republik Indonesia, PPKI mengadakan sidang untuk menetapkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bentuk negara adalah negara kesatuan. Pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949, negara Indonesia pernah berubah menjadi negara Republik Indonesia Serikat. Pada tanggal 17 Agustus 1950, Indonesia kembali menjadi negara kesatuan yang diperkuat dengan amandemen keempat tahun 2022. Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menegaskan khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Makna persatuan dan kesatuan
Persatuan merupakan gabungan beberapa bagian dari menjadi satu, sedangkan kesatuan berarti keadaan berupa suatu keutuhan. Persatuan akan melahirkan kesatuan, sedangkan kesatuan akan menjaga persatuan. Selanjutnya, untuk memperjuangkan persatuan dan kesatuan Indonesia terbagi menjadi 3. Yang pertama, gerakan politik, yaitu Organisasi Budi Utomo yang lahir tahun 1908 dan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Yang kedua, bidang pendidikan, yaitu Ki Hajar Dewantara yang mendirikan Taman Siswa, Tengku Muhammad Syafii mendirikan Sekolah INS Kayu Tanam, Organisasi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama NU pun berjuang membangun persatuan dan kesatuan melalui pendidikan. Dan yang ketiga itu bidang sastra, yaitu penerbit balai pustaka seperti Abdul Muiz dan Mahar Rusli menyadarkan masyarakat tentang nasionalisme melalui novel. Hal ini dilanjutkan oleh sastrawan angkatan pujangga baru seperti Sultan Takdir Ali Sabana dan sastrawan angkatan 45 yaitu Khairil Anwar. Selanjutnya, untuk karakteristik wilayah, karakteristik daerah dapat dibagi berdasarkan beberapa ukuran seperti posisi geografis, karakteristik lingkungan, fisik, karakteristik pemukiman, hingga posisi terhadap wilayah negara-negara lain. Yang mana yang pertama itu ada Timur dan Barat. Ilmuwan dari Inggris Alfred pada tahun 1923 sampai 1913 menyebutkan daratan Indonesia terbagi 2, yaitu wilayah timur dan barat. Wilayah timur dan barat memiliki garis batas di Selat Sulawesi dan memanjang ke selat hingga Selat Lombok. Dan yang B, daratan dan kepulauan. Di pulau-pulau besar terdapat hamparan yang luar sehingga sebagian penduduknya pemukiman jauh dari pantai, sedangkan di pulau kecil sebagian besar penduduknya bermukim dekat pantai. Ya, untuk yang C, perkotaan dan perdesaan berdasarkan kepadatan penduduk serta jenis aktivitas karakteristik daerah dikelompokkan menjadi perkotaan dan perdesaan. Wilayah yang padat penduduk dan banyak kegiatan industri disebut perkotaan, sedangkan daerah pendesaan penduduknya kurang padat serta kegiatannya bertani. Selanjutnya, lalu yang D, daerah terpencil dan terluar. Daerah terpencil yaitu Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, di hulu Sungai Kapuas, hingga di pendalaman Pulau Halmahera, Maluku Utara. Di daerah-daerah terpencil tersebut ditandai transportasi yang sulit ditemui, sedangkan daerah terluas ditandai dengan kedekatan lokasinya dengan perbatasan negara lain. Seperti di Provinsi Papua, perbatasan Indonesia melintang dari Jayapura hingga Merauke. Terdapat pula daerah terpencil dan perbatasannya, yaitu daerah Nias yang berhadapan kawasan Andaman Hindia. Selanjutnya, untuk karakteristik kebudayaan, di Pulau Sumatera memiliki karakteristik budaya yang beragam, seperti budaya Melayu di timur, budaya Minang di barat, budaya Aceh di utara, hingga budaya Tapanuli di tengah. Di Kalimantan, wilayah tengah umumnya berbudaya Dayak, dengan pesisirnya berbudaya Melayu dan Banjar. Jawa dan Bali memiliki beberapa karakteristik budaya yang serupa, yaitu bagian barat Nusa Tenggara berbudaya Lombok dan Sasak. Di timur adalah Sumbawa dan Bina, sementara budaya Bugis Makassar bersama budaya Minahasa merupakan karakteristik dominan di Sulawesi. Daerah Maluku hingga daerah pantai Papua memiliki persamaan budaya, yaitu tradisi makanan dari sagu dan ikan laut. Di daerah pegunungan Papua yang terdiri dari lebih dari 100 suku memiliki karakteristik budaya tersendiri seperti budaya bakar batu. Dan kesatuan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama di lingkungan keluarga.
dapat di lingkungan keluarga dengan cara beribadah bersama-sama, saling membantu dalam menjalankan tugas keluarga, tidak berkata kasar, berkreasi bersama, dan menjaga silaturahmi antar keluarga. Lalu yang kedua, di lingkungan sekolah, dapat dilakukan dengan mengikuti semua peraturan yang telah ditetapkan, membangun lingkungan fisik dengan menjaga kebersihan, membangun lingkungan sosial dengan mengikuti kegiatan-kegiatan belajar, dan menghindari bahkan mencegah kekerasan antar siswa. Yang ketiga, dilakukan masyarakat. Dapat dilakukan dengan memenuhi norma-norma yang berlaku di masyarakat, bergaul dan terlibat dalam aktivitas lingkungan tetangga, kepedulian untuk menjaga kebersihan, dan kesadaran untuk senantiasa menjaga kedamaian dengan menghindari kekerasan fisik maupun lisan. Yang keempat, di lingkungan bangsa dan negara, dapat dilakukan dengan ketaatan kepada hukum dan peraturan yang berlaku, menghargai sesama kalangan masyarakat dengan tidak membeda-bedakan latar belakangnya, dan mencegah penyebaran berita palsu atau hoaks.